Misal debat itu belum tentu akan mengarahkan orang untuk memilih. Untuk memilih atau berubah pilihan. Bisa. Misal gini, Pak Gadung saya sudah ke X nih misalnya. Iya. Ya. Pada saat debat capres kemarin, X ini ternyata tidak sebagus yang Bapak inginkan. Tidak sesuai harapan atau ekspektasi. Loh kok gini sih, kurang bagus nih. Begitu misalnya. Nah, itu tidak serta-merta Bapak kemudian pindah ke Y, Pak. Atau pindah ke X enggak. Ya. Orang konteks tinggi itu, dia sudah lebih dulu aja dengan pilihannya. Ya. Saya pernah bicara dengan satu orang gitu ya, mohon maaf pendidikannya tidak tinggi gitu ya. Saya bilang begini, capres pilih siapa? Saya bilang, pilih A katanya gitu ya. Bukan Anies ya, dia pilih A. ABC gitu ya. Pilih A3, ABC. Ya, atau pilih ABC ya, bukannya bukan Anies ya. Saya pilih A katanya. Kenapa nggak pilih B? Saya bilang. Ya pokoknya A. Mau nggak saya kasih pencerahan? Saya bilang. Gitu. Saya kasih tahu kenapa harus pilih B misalnya. Pokoknya A. Saya bilang. Orang-orang yang akar rumput kita sebut ya, dalam politik kita sebut akar rumput ya, orang grassroots yang dia kemudian tidak mau ambil pusing dengan keadaan politik, yang dia kalau bicara siapa presidennya cek inilah kita, maka dia akan susah untuk berubah pilihan. Kecuali ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada ketika capres itu. Ya, maka apapun yang terjadi misalnya, mati-matian Pak Arwin misalnya mempengaruhi istri Pak Arwin, beda pilihan misalnya, wah mama tuh pilih ini baik, gitu ya. Dia mungkin tidak akan berubah pilihan. Pak Arwin kemudian mengancam, kalau mama tidak mau pilih ini, maka papa nggak kasih uang bulanan. Dia tidak akan berubah pilihan. Anda yang kemudian akan dihabisin oleh istri Anda kan gitu. Nah, artinya memang kalau kita lihat ke gaya komunikasi, Pak, kita nggak bisa bilang kemudian misalnya ketika ada seorang capres yang dia kurang bisa menyampaikan kata-katanya gitu ya, dianggap dia orang yang tidak ngerti, belum tentu. Belum tentu pula kemudian ketika ide yang disampaikan itu bagus gitu ya, runut, terukur gitu ya, misalnya kemudian dikatakan hanya teori, tidak bisa. Itu gaya mereka, Pak. Kita tahu bahwa itu teori atau bukan, gagasan itu bisa diimplementasikan atau tidak nanti pada saat mereka terpilih dan mereka bekerja kan gitu. Berarti harus dipilih dulu ya. Harus dipilih dulu, Pak. Oke. Terserah sama pilih siapa dari. Terserah mau pilih siapa. Karena memang tidak boleh kita kan begini, Pak. Azas pemilu luber, jujur, adil itu ya, kan kita kan harus menghargai apa pilihan orang lain. Ya, makanya sebenarnya ketika ada serangan pajak, ada apa namanya pengaruh dengan duit, itu orang-orang yang sebenarnya menciderai apa namanya ide-ide demokrasi, kan gitu. Tidak menghargai hak pilihan orang lain. Mohon maaf, dan mereka memanfaatkan kemiskinan orang. Ya, kalau ada seperti itu, misalnya pilih dong capres ini, pilih dong apa calon legislatif ini. Ini duit 50.000, 100.000, 200. Itu secara langsung mereka mengkerdilkan posisi si pemilik suara. Ini bagus ini. Kan begitu. Ditonton oleh para caleg juga nih, Pak. Insya Allah begitu, Pak. Jadi harusnya para caleg yang menggunakan uang itu sudah harus menghilangkan itu, Pak. Tidak ada lagi politik transaksional harusnya ya. Begini, Pak, kan sebenarnya politik kan transaksional, Pak. Tapi yang ditransaksikan adalah ide. Dan apa yang kemudian itu nanti mereka lakukan untuk konstituen mereka. Karena aneh, misalnya, aku kalah di daerah situ, jangan kita bener ke jalan nih. Ini kan model macam apa gitu, Pak? Balik ke duit aku misalnya. Maka balik ke duit aku. Makanya kenapa panggung depan yang tadi saya sampaikan, panggung depan, panggung belakang kan begitu ya. Harus benar-benar kita tahu bagaimana panggung depan orang ini. Ya, ketika Anda kemudian merasa ragu untuk memilih si orang ini karena dia terlalu banyak polesan di panggung depannya, ya nggak usah dipilih. Panggung depan ini adalah produk. Panggung depan itu yang ditampilkan, ya. Yang ditampilkan kepada orang lain. Ya isinya bisa macam-macam, cara dia berpakaian, cara dia berperilaku, ide-ide atau gagasannya, kan gitu, Pak. Ya kan? Makanya kalau Anda lihat Pak, poster-poster calon capres itu kan ganteng-ganteng semua, Pak. Hati yang dipesonnya daripada yang senyum. Begitu coblos, wah cantik gitu. Karena itu adalah panggung depan, Pak. Atau apa namanya? Realitas yang melampaui realitas yang sesungguhnya. Yang aslinya realitas yang aslinya dia jerawatan misalnya, Pak. Agak merongos, agak langas. Begitu masuk ke Photoshop kan jadi cantik. Ya kan kita lihat. Makanya ada saya baca di berita gitu ya. Ada diprotes nih, nggak tahu yang protes Bawaslu atau siapa gitu ya. Bahwa foto yang bersangkutan si caleg ini
jauh lebih cantik dari aslinya. Manlingin Pak, diprotes gitu, berbeda gitu ya, aslinya apa enggak gitu ya, yang di apa di kotak di surat suara gitu. Nah, itulah panggung depan. Kalau saya lagi nih, kalau orang apa adanya menyampaikan siapa dirinya gitu ya, dia tidak harus mempoles dirinya, maka dia bisa jadi orang yang patut diikuti. Pak Budi paham dengan gaya komunikasi dan pengen tahu bagaimana cara mereka bisa memilih seperti itu. Waktu itu pernah tidak Bapak berpikir untuk menjadi calon? Pertama gini Pak, saya untuk saat ini kan tidak mungkin untuk mencalonkan karena saya ASN Pak. Gitu. Yang kedua, kita tahu bagaimana ke depan gitu ya. Tapi mungkin untuk apa ya? Untuk menjalankan amanah sebagai wakil rakyat ini kan susah Pak. Anda bayangkan kalau misalnya Pak Arwin, konstituennya di satu dapil itu ada 10.000 orang, ya kan? Anggaplah 10.000 ini hanya 10% yang bisa Bapak penuhi janji Bapak. Yang 90% kan nuntut Pak, dia hadap Pak. Takut nggak gitu Pak? Ya kan Bapak janjikan ini 10.000 nih yang pilih Bapak, ya kan? Yang terpenuhi janji Bapak itu cuma 10% dari cuma 1.000. Kalau landasannya agama seperti Pak Budi, insya Allah bagus jadinya. Tapi kan yang jadi khawatir itu kan bukan seperti Pak Budi. Itu persoalannya Pak. Iya kan? Jadi ketika saya bukan orang yang sok suci Pak ya. Iya. Tapi kan kita kan semua pernah belajar agama. Jadi ketika kemudian ada hadis Rasul itu kudu dunia bakoriyatul maut, cinta dunia takut mati. Orang nggak pikirin lagi takut rugi atau apa Pak gitu. Yang penting dia menang apa tidak. Jor-joran dulu gitu ya. Kembali ke debat capres Pak. Boleh Pak. Pak Budi melihat ada yang jor-joran untuk bisa menang, atau semuanya sama seperti itu karena kekuasaan. Semua ada yang jor-joran, ada yang enggak Pak ya. Okay. Kalau saya lihatnya yang nomor 1 itu kan tidak terlalu kemudian tidak terlalu kampanyenya tidak terlalu mengeluarkan dana saya lihat gitu ya. Okay. Dan itu pengakuan mereka sendiri. Tapi meskipun demikian tentu saja kan kita tidak tahu bagaimana penyokong dananya kan begitu. Kemudian berapa dana yang dikeluarkan, mungkin ada laporan-laporan ya ke KPU misalnya atau ke Bawaslu. Tapi kalau saya lihat secara kasat mata, maka ada yang jojoran, ada yang tidak jojoran. Dan itu sah-sah saja Pak gitu ya. Pasti sesuai dengan rule-nya. Betul. Artinya tidak rule apa di sini maksudnya? Aturan KPU. Perbayar KPU ya? Apakah ada batasan-batasan? Kelihatannya? Enggak, dari KPU ada batasan-batasan tertentu. Mungkin Pak. Ya kan? Yang kita khawatirkan gini Pak sebenarnya Pak, adalah ketika gitu ya ada benang tipis gitu ya memisahkan antara kekuasaan dengan proses pemilu gitu. Nah gitu. Paham bahasa saya Pak? Ada benang tipis yang memisahkan antara kekuasaan dengan proses pemilu. Ya, dan ketika benang itu diangkat maka akan melebur gitu. Yang mana artinya begini. Jadi dia sumir. Penggunaan ya, ada penggunaan otoritas gitu ya untuk terlibat dalam pemilu misalnya. Itu yang harus dikhawatirkan. Tapi tentu saja saya tidak akan bicara banyak tentang hal ini gitu ya, karena di luar tema kita gitu ya. Jadi paham Pak ya? Tidak apa-apa Pak kalau bisa di luar. Ya saya sengaja membatasi gitu ya. Kalau Bapak ingin bicara lebih banyak mungkin bisa mengundang yang lebih ini ya. Yang lebih terbuka untuk bicara seperti itu. Okay. Tapi yang jelas begini, semua orang ingin berkuasa. Ya. Semua orang pasti ingin berkuasa. Pak, termasuk yang 3 capres ini. Iyalah Pak, kan nggak boleh kemudian capres tapi pengen kalah. Iya. Iya kan? Pak, 3 capres dan 3 pasti capres semuanya nafsu semua. Kan gitu, kan ingin menang semua gitu. Nah, ketika mereka ingin menang ini gitu ya, apapun yang mereka lakukan gitu ya, kita kan berharap bahwa mereka melaksanakan tugas mereka gitu ya, itu sesuai dengan aturan. Jadi tidak menyalahgunakan wewenang mereka gitu ya, tidak memanipulasi masyarakat, tidak menyebarkan berita hoax misalnya gitu ya, tidak kemudian membuat narasi-narasi yang membingungkan para pemilih, terutama para grassroots atau akar rumput kan begitu. Nah, jadi yang kita harapkan kan terlepas dari gaya komunikasi mereka adalah pemilu ini kan damai kan gitu Pak. Harusnya kan gitu Pak. Siapapun yang kemudian terpilih gitu ya, maka
sebisa mungkin tidak ada ekses negatif. Kalau menurut Pak Budi, damai itu arahnya kemana Pak Budi? Bagaimana? Arahnya kemana damainya? Ya tidak ada gesekan di apa namanya, atau konflik baik horizontal maupun vertikal. Meskipun kita kalah dicurangi misalnya, kita damai-damai saja. Maksudnya gini, yang agak susah juga gini ya. Kan perkataan dicurangi ini kan agak apa ya? Tipis juga misalnya. Bukan tipis Pak. Kalau Anda kalah gitu ya, Anda pasti merasa dicurangi. Kalau Anda menang, Anda merasa nggak dicurangi? Saya tanya nih. Kalau misalnya anggaplah gini, anggaplah nggak tahu yang mana curang atau ada tidak kecurangan itu. Orang kalah gitu ya, pasti mereka biasanya akan mengatakan itu ada kecurangan nih. Tapi kalau dia menang, meskipun dia melakukan kecurangan, dia akan ngaku nggak bahwa dia curang? Mungkin tidak, tapi kembali ke masalah agamanya tadi Pak. Nah itulah saya bilang tadi Pak, gini, kekuasaan ini kan manis Pak. Orang yang ada yang sudah kaya gitu ya, dia pengusaha misalnya segala macam, saya nggak menyedih seseorang ya, tapi tetap ingin berkuasa misalnya, ingin menjadi pemimpin daerah, menjadi apa? Kenapa demikian? Karena kekuasaan itu manis Pak. Itu ibarat gula gitu, di mana ada gula di situ ada semut. Bapak punya uang nih Pak Darwin banyak nih, tapi Bapak nggak bisa pakai koridor Pak ke kantor sini, bisa nggak pakai koridor Pak? Tapi kalau Bapak pejabat pemerintah gitu, Bapak pemimpin daerah, bisa dikawal itu karena sudah hak Bapak. Enak kan dikawal Pak, ngomong gitu kan pakai koridor. Lancar jalan Pak. Nah saya pernah merasakan dulu waktu pernah gitu ya di Jakarta, rombongan bis itu dikawal koridor. Wah rasanya Pak kayak penguasa jalan. Bukan Bapak waktu itu ya? Saya di bis itu. Oh, rombongannya ada orang berapa puluh Pak. Sukanya senang bukan main, gua dikawali saya bilang. Apalagi pas sendirian dikawal tuh Pak Darwin dikawal. Privilege ya Pak ya? Nah Pak, privilege itu yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang meskipun orang itu kaya. Tapi kalau di capres ada Pak? Atau cawapres? Ada privilege ya? Yang lancar saja. Apa tuh Pak? Ada. Kalau Bapak lihat? Ya artinya gini, kalau mereka misalnya gini Pak, kalau mereka terpilih ya, mereka kan akan mendapatkan privilege itu. Kalau terpilih? Kalau terpilih. Ini sebelum terpilih? Bisa jadi ada. Bisa jadi tidak. Nah makanya saya bilang gini kan, saya tidak akan membahas lebih jauh lagi nih, karena sensitif gitu ya. Bagi profesi saya kan gitu ya. Kalau Bapak perhatikan ya, Bapak bisa nilai sendiri. Artinya memang apa namanya, yang kita harapkan bahwa seluruh capres itu bermain sesuai aturan. Kan? Aturan yang banyak itu ya dari KPU misalnya kan harus seperti apa, kan? Yang jelas bahwa kita kan sebagai pemilih rasional harusnya. Nah sayangnya pemilih rasional ini kan tidak banyak Pak. Yang banyak itu adalah grassroots atau akar rumput atau pemilih yang kemudian ini kan seperti apa namanya yang floating biasanya. Jadi masa mengambangnya kan dia belum tahu nih. Meskipun kalau dari hasil survei yang saya baca itu kan orang yang undecided voter itu kan masih jumlahnya nggak banyak ya. Misalnya yang 1 sekian, yang 2 sekian persentasenya, yang 3 sekian gitu ya. Undecided voter atau yang belum memutuskan itu cuma sekian. Jumlahnya nggak terlalu signifikan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya perhatikan yang berbahaya itu adalah ketika orang memilih gitu ya, tapi dia tidak mau tahu visi misi yang dipilih. Siapa yang dipilih? Nah, gitu ya. Dia mungkin tahu siapa gitu ya. Tapi kan visi misinya, latar belakangnya, kedalamannya dia mau tahu. Dia boleh saja memilih, terserah kita hak pilih ya, tapi harusnya dibaca, dipahami. Nah, gitu. Siapa kami sudah siapa pilih si X ini Pak? Kenapa? Saya itu rekam jejaknya. Saya tahu bahwa dia misalnya banyak mengeluarkan karya ilmiah yang bagus, misalnya dia orangnya tidak pernah tersangkut hukum, misalnya dia tidak pernah apa namanya korupsi, katakanlah seperti itu. Maka saya pilih dia Pak. Itu kan apalagi ketika sudah punya alasan gitu ya, rasional. Yang rasional itu tadi yang saya bilang ada orang gitu ya, kebetulan mohon maaf dia secara ekonomi tidak mampu. Saya tanya kenapa pilih X ini, saya bilang gitu ya. Kalau Pak sama seperti ini kondisi masyarakat Indonesia sekarang, kalau Bapak disuguhi lebih banyak rasional atau banyak yang sangat tidak rasional Pak. Banyak yang makanya saya bilang grassroots tadi Pak ya, kata rumput. Gini Pak, rasional itu Pak. Bapak di depan Bapak gitu ya, itu ada racun tikus ya, sama kopi. Ya, kopi sudah dikasih racun tikus sama kopi yang tidak racun tikus. Bapak tahu sudah dikasih racun tikus nih. Bapak pilih yang mana?
mau Bapak minum? Kopi biasa saja. Kopi biasa kan? Itu rasional kan? Hmm. Karena kalau Anda pilih yang kemudian Anda racun, ya bahkan Anda akan mati kan gitu. Mungkin. Rasional itu ketika dia bisa menilai, gitu ya, dia bisa mempertimbangkan dengan baik apa yang akan dia lakukan, Pak. Beda dengan orang bunuh diri, Pak ya, misalnya ada kopi racun tikus, aku racun tikus karena nanggung beda lagi, dia nggak rasional pasti gitu ya. Karena memang sengaja mau bunuh diri. Iya, tapi kalau rasional dia tahu apa yang akan dia pilih. Gitu. Nah, Jadi kita kembali ke para capres dan cawapres kita, dan kita hubungkan dengan masyarakat Indonesia sekarang. Masyarakat Indonesia itu cenderungnya yang rasional atau irasional. Mungkin lebih banyak yang grassroots, Pak. Saya belum tahu surveinya. Yang grassroots artinya yang kurang rasional. yang kurang rasional. Nah, gitu. Artinya yang kurang rasional ini bukan berarti mereka salah dalam memilih, Pak ya. Artinya pemilih Indonesia masih Begini. main ke subjektivitasnya. Nah, mungkin perasaannya, kesukaannya, Oke. ya, atau apa namanya kesenangannya yang bukan dari visi misi gitu. Oke. Ya, mungkin kalau Pak Dabil suka dengan paslon 1 misalnya, karena dia Pak kenapa suka yang 1? Betul ya Pak Dabilnya? Atau nggak boleh disampaikan di sini? Boleh. Boleh kan? Boleh. Ketika Bapak kemudian misalnya pilih Anies misalnya, saya tanya kenapa? Boleh. Kenapa pilih Anies? Karena suka. Ya kenapa suka? Karena gagasannya. Karena gagasannya. Oke. Gagasan itu kan ketika Anda, kenapa tahu bahwa dia punya gagasan? Kan Anda mengikuti rekam Misalnya jejaknya. Pak ya. Nah, contohnya itu, Anda rasional. Itu namanya pemilih rasional. Ya. Tapi kalau kemudian rasional dalam tanda kutip yang lain adalah ketika begini, dan survei ini kan yang besar kan yang ini terus. Aku rasional malah milih yang menang kira saya tuh. Ya, tapi makanya saya bilang, kenapa saya harus kembalikan ini kepada kepada konteks agama misalnya? Karena segala sesuatu yang akan kita lakukan termasuk mencoblos itu kan akan ditanya, Pak. Bukan berarti 3 ini salah kita percaya, pilih 1 pasti benar, pilih yang lainnya salah enggak gitu loh. Oke. Ya, apapun yang kita pilih harus ada argumentasinya nanti. Oke. Akan ada pertanggungjawabannya nanti. Atau begini yang rasional itu Pak ya, ketika dia memilih misalnya Bapak milih yang 1 ya, ada yang milih 2 misalnya karena begini tegas ini kan rasional ya. Rasional itu adalah ketika dia paham apa yang dia pilih berdasarkan argumentasi atau alasan tertentu. Itu rasional. Siapapun pilihannya. Setiap pemilih di Indonesia ini ada argumennya. Nah, kecuali kalau begini, kenapa yang pilih ini? Oh, aku senang bayar. Itu tidak rasional. Oke. Dia harus ada alasannya gitu. Menghilangkan yang golput. Jadi jangan golput ya. Ya, kalau golput itu kan artinya tidak menggunakan hak suara. Tapi saya pribadi mengatakan bahwa saya tidak mengajukan golput gitu ya. Tapi saya melihat bahwa golput itu adalah hak juga sebenarnya. Hak untuk tidak untuk tidak memilih gitu ya. Artinya harus diapresiasi. Tapi saya tidak menyarankan untuk golput. Kenapa? Ya karena itu hak kita gitu. Orang kan biasanya kan nanya haknya. Jarang nanya kewajiban ya. Kayak gitu ya. Nah, mencoblos itu kan hak kita sebagai pemilik suara. Nah, gitu. Meskipun cuma 1 ya, 1 suara kita pribadi misalnya, tapi Rp1.000 tidak akan menjadi 1.000 Pak kalau tanpa Rp1 kan gitu. Ya. Betul nggak Pak? Oke. Baik, Pak Budi yang terakhir. Kita berharap tanggal 14 Februari nanti akan muncul pemimpin yang akan benar-benar membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depan dan 5 tahun ke depan lagi. Pak Budi adalah orang komunikasi. Pesan Bapak kepada para pemilih di Detik Sumsel 14 Februari nanti seperti apa? Oke, yang jelas ini untuk capres saja Pak ya, paslon capres cawapres ya. Ya. Ini khusus untuk para calon pemilih Pak. Ya, artinya yang dia adalah ya bukan pasangan hidup seperti apa? Atau legislatif semuanya. Nggak usah Pak. Kita intinya ke capres dan cawapres dulu aja. Apapun atau siapapun pilihan Anda, ya kan, monggo menjadi pemilih yang rasional. Artinya apa? Paham gagasan mereka, gitu ya. Paham latar belakang mereka. Informasi sekarang sudah sangat mudah diperoleh, gitu ya. Dan hindari kemudian membaca sesuatu yang hoax, ya. Bagaimana caranya tahu itu hoax? Itu banyak caranya gitu ya. Mungkin ada sesi lain, bagaimana mengatasi hoax ya, podcast yang lain. Tapi yang jelas, jadilah pemilih yang bermartabat ya, yang punya argumen, informasi mudah diperoleh di mana saja gitu ya. Dan sehingga ketika Anda menjadi pemilih yang rasional, maka Anda bisa membanggakan pilihan Anda. Kira seperti itu. Terima kasih Pak Budi. Mencerahkan sekali. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini sahabat Detik Sumsel menjadi cara kita untuk memilih lebih rasional.
Pak Budi sukses untuk Pak Budi, sukses juga untuk Sisi Polcar Dimuka. Ya, terima kasih. Salam untuk Ibu Lis Hapsari Prihatini. Sukses untuk semuanya. Baik, sahabat Detik Sumsel, terima kasih untuk cara Anda untuk menikmati apa yang kita berbincangkan. Saya dari Besar Kawi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.